Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk dapat update terbaru dari channel TV Gus Muhammad. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwasanya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa khawatir, dan tidak pernah bersedih hati. Ini kisah tentang karya Sunan Kalijaga, yaitu Serat Dewa Ruci. Dewa itu Ruci artinya guru suci. Guru suci, pikirannya ya harus suci, prasangkanya juga harus bersih. Pernah suatu ketika pihak Hastinapura ketika mau berperang dari pihak Pandawa, ujung tombaknya adalah Bima. Dan Bima ini sangat-sangat patuh kepada gurunya dan gak punya suudon, gak punya prasangka apa-apa. Sepokoknya manut apa jari guru nih. Itu Bima. Lah kesempatan ini dimanfaatkan oleh pihak Hastinapura, terutama Sengkuni dan bala tentaranya. Ini cuma bahas antara guru dan murid. Setelah itu, kemudian pihak Hastinapura menekan Guru Durna untuk bisa menyingkirkan Bima. Karena apa? Bima ini punjer. Lek Bima hancur kabeh. Jadi ditekan. Karena posisi Bima sangat-sangat membahayakan. Dan Bima menurut patuh dengan gurunya. Lalu datanglah utusan dari Hastinapura agar Sengkuni, ya apa caramu, bagaimana caramu agar kau singkirkan Bima ini biar mati. Jenenge guru Kateko, karena diantara yang disayangi adalah Bima, Kateko. Tapi ditekan. Ingat, kamu sekarang adalah pegawai istana, kata Sengkuni. Apa perlu kamu tak cabut semua investasi atau pemberian dari kerajaan? Sekolahmu akan bangkrut, padepokanmu akan lenyap, kamu akan jadi gembel seperti semula. Karena apa? Setiap kegiatan padepokan Sengkuni dibiayai oleh Hastinapura. Nangis. Iyalah cek nemen nih, pangetan bener. Mau nggak? Akhirnya dengan terpaksa Guru Durna mau dan menandatangani semua
perjanjian yang dikasihkan oleh Sengkuni. Sampai nangis gak tega guru nih. Karena bagaimanapun jenenge guru gak tega. Ditekan Guru Durna agar bisa membinasakan, menghancurkan, melenyapkan Bima. Karena kehidupannya Sengkuni waktu itu, kehidupannya Guru Durna udah mewah, karena kan dekat dengan negara, dekat dengan istana, jadi apapun ya dicukupi, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, karena jika tidak subsidinya akan ditarik. Akhirnya dipanggillah Bima. Dipanggil, kemudian diomongin, nak, carilah gung susui angin. Semua ini kan ada tempatnya. Nggih guru. Burung ada sarangnya, terus tawon juga ada sarangnya, ada rumahnya, dan carilah rumahnya angin atau gung susue angin. Di mana aku mencarinya guru? Di gunung, di hutan ini. Kemudian berangkatlah Sang Bima, karena di sana banyak binatang buas dan di sana juga ada 2 raksasa yang suka makan manusia. Begitu berangkat, gak tega aslinya Guru Durna, sangat-sangat gak tega. Keberangkatannya sambil nangis, tapi restu tetap dapat. Jadi biar pihak dari Hastinapura agar Bima celaka atau lenyap. Berangkat. Nah, pas berangkat ternyata benar, begitu dia sudah nyampe hutan, nyampe gunung, maka bertemulah dengan binatang-binatang buas. Dan hutan itu diobrak-abrik oleh Bima hanya untuk mencari gung susui angin. Dan Bima pun nggak ada pikiran yang aneh-aneh, itu bener toh, bener toh, karena itu perintah dari gurunya. Padahal udah dinasihati oleh saudara-saudaranya, termasuk kakaknya Yudhistira, termasuk juga Sri Krishna. Kamu dibohongin guru? Enggak, guruku bener. Aku gak ada pikiran sih, enggak. Kamu mau dimatiin? Enggak, saya enggak punya pikiran yang enggak. Jadi pikirannya jernih, isinya baik. Jadi sehebat apapun gurunya, tapi jika santrinya pikirannya suudon, santrinya berpikiran buruk, jangan-jangan ini seperti ini, jangan-jangan seperti ini, wah paling guru oleh keuntungan, paling guru mau nyelakain saya, paling guru ini mau nyelakain saya, paling guru mau minta harta saya, repot ini. Dan gunungnya adalah Gunung Candramuka. Berangkat, wis isine pokoknya isine bagus dok. Sekali lagi, Allah sesuai prasangka
hambanya. Sesampai di sana dia bertemulah dengan dua raksasa, yaitu Rukmoko dan Rukmokolo. Nah, ini raksasa ini tukang makan manusia. Akhirnya terjadilah perperangan antara Bima atau Arya Sena, jadi nama lain Bima yaitu Arya Sena. Perang. Kemudian kalahlah kedua raksasa ini. Begitu kalah, kemudian diberitahu bahwa apa yang ia cari sebenarnya tidak ada di Gunung Candramuka. Dengan spontan maka berbaliklah Bima menuju gurunya, yaitu Guru Durma. Kemudian ia diberitahu Gung Susui Angin dan Perwito Suci sebenarnya terletak di tengah-tengah samudra. Terletak nanggone laut di dalam sebuah gua yang berbentuk sumur gumuling. Maka ketika itu juga Bima berangkat menuju lautan untuk mencari banyu Prawitosari atau air kehidupan atau sejatining urip sing sejati. Berangkat. Dicegah lagi oleh saudara-saudaranya karena keberangkatan itu kan waktu di Gunung Candramuka atau alas Candramuka dibutuhkan waktu selama berbulan-bulan. Begitu udah dapat laporan ke gurunya bahwa kata raksasa yang saya kalahkan ternyata tempatnya bukan di sini Gung Susui Angin dan Banyu Prawito Suci, adanya di lautan. Oh iya, carilah di lautan. Tunjukin di tengah-tengah lautan itu ntar ada sumur gumuling. Dicegah lagi oleh saudaranya, kami ku arep dipateni, wahai Bimo, kami itu mau dipatiin, kami itu mau dicelakain, mau dibinasakan. Aku gak ada pikiran kotor. Pikiranku apik tok nang guruku. Aku gak punya pikiran yang lain-lain. Pikiranku cuma apik nang guruku. Aku yakin guruku memberikan yang terbaik untukku. Aku yakin guruku memberikan yang terbaik untukku. Sri Krishna memberikan nasihat, saudara-saudaranya memberikan nasihat, semua itu memberikan nasihat. Tapi tetap jenenge keyakinan. Akhirnya berangkatlah sang Arya Sena atau Bima. Begitu dia melihat lautan, di mana aku mencarinya ini? Kemudian dia berenang untuk mencapai tengah-tengah titik samudra. Untuk mencapai titik samudra. Wes, angkat. Gak peduli apapun yang terjadi, pokoknya dia berangkat. Begitu berenang, lalu dia bertemulah dengan seekor naga. Lalu peranglah Arya Sena dengan sang naga. Ketika sudah mencapai lautan, Arya Sena atau Arya Werkudara atau Bima, ini gimana saya lewatnya? Gimana saya mau meneruskannya? Terus pikirannya mengatakan mending kamu pulang aja. Bener apa kata kakak-kakakmu, bener apa kata saudara-saudaramu, bahwa kamu niat mau dibunuh, kamu sengsarakan, besok kamu kalau mati gimana? Ntar kalau kamu tenggelam gimana?
tapi pikirannya Arya Sena atau Bima kuat. Alah, mau mati ae. Nang omah juga bisa mati, di jalan juga bisa mati, dimanapun juga bisa mati. Wis mati, gak mati, ketetepane Allah. Lalu teringatlah dia, ya, teringat waktu di hutan Condromuko yang ia bertemu dengan raksasa. Begitu hebatnya pertarungan itu, sehingga melelahkan Arya Sena karena dia ditawar dengan 2 raksasa. Jadi teringat ini. Yang ingin berebut makan yaitu Werkudara yang mau dimakan atau Arya Sena untuk santapan. Pakai ilmu ini nggak bisa, pakai ilmu ini nggak bisa, sampai sama-sama teriak, sama-sama pukul, sama-sama adu jotos. Mula-mula raksasa tadi perutnya dirobek, terkena kuku Ponconoko. Anehnya, begitu saudaranya raksasa satunya lagi melangkai mayatnya, hidup lagi seperti semula, bangkit lagi, sembuh lagi. Begitu juga sebaliknya, yang lain disobek dengan kukunya, perutnya, begitu dilengkain, hidup lagi, lagi, kuat lagi, lemes Werkudara. Ini gimana caranya ini? Jadi teringat lagi kisahnya. Kemudian dengan kewalahan menghadapi kedua raksasa ini, ia ingat akhirnya dia belajar mengheningkan cipto. Cipto ini masuk ke dalam kolbunya, menenangkan dirinya. Karena dihadapi dengan dohir, dengan kesaktian, mereka tetap sakti. Sampai dipecahin kepalanya, dilengkain hidup lagi, diremuk dadanya, dilengkain hidup lagi. Karena 2 raksasa, satunya kena, satunya ngelengkain, satunya kena, satunya ngelengkain. Hidup lagi, sehat lagi. Kecapean, kewalahan Raden Arya Sena atau Bima. Akhirnya dia mengheningkan cipta, memasukkan dirinya ke dalam kolbu dan menenangkan dirinya, ya, menenangkan dirinya dalam kesadaran ilahi, dalam kesadaran Tuhan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, masuklah kau ke dalam Tuhanmu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu tenang, masuk ke dalam kewilayahan Tuhan, kewilayahan Allah, ya, masuk ke dalam kewilayahannya Allah, hening jadi radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, heran nih begitu Bima atau Arya Sena mengheningkan ciptanya, justru kedua raksasa ini mulai lembung dan sempoyongan. Kemudian jadi lemes. Begitu Arya Sena mengheningkan cipta, memasukkan ciptonya ke dalam kolbu, ada sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwa, sembah rasa, masuk ke dalam jiwanya, lemes raksasa. Lemes, lembung, lunglai, kayak gak duwe daya.
Nah, makanya di dalam surat Dewa Ruci ini menerangkan tentang ilmu sangkan paraning dumadi atau apa namanya itu sejatining urip atau sangkan paraning dumadi. Lemes, akhirnya dijambak rambutnya keduanya, kemudian dipecah kepalanya, lalu tewaslah mereka. Teringat, oh iya ya, ambek raksasa dengan mengheningkan cipta memasukkan diri saya ke dalam kolbu, mereka lemes. Kolbu mukmin baitullah, hati wong mukmin iku keraton singgasanane Allah. Mereka lemes. Wow, berarti kalau aku nanggoni lautan ini dengan tenang mengheningkan cipta, memasukkan diri saya ke dalam kalbu dan menyatu dengan Tuhanku, maka aku akan merasa tenang dan aku bisa melaluinya. Oh iya. Jadi teringat. Jadi teringat semua ketika Arya Sena di tepi lautan. Kebimbangan mulai muncul. Tapi ingat lagi. Tafakur dia. Ingat ketika raksasa Rakmukala dan saudaranya meninggal, kemudian keluar jiwanya. Aku bertanya, apa sih yang kamu cari? Lalu saya jawab, gong susui angin. Oh, kemudian mereka, raksasa itu menjawab, gong susui angin itu masuk keluarnya nafas. Jadi masuk keluarnya nafas. Lek nafasmu teratur, bisa nguasai, berarti kamu bisa nguasai gong susui angin. Apakah guru saya berbohong? Enggak, gurumu gak berbohong. Kau mencari benda yang tidak ada wujudnya. Ini adalah sebuah pelajaran. Oh, tadi teringat semua. Aku dengan mengheningkan cipta, mereka lunglai, mereka lemas. Mereka gak bisa ngapa-ngapain saya. Ya. Pas di tepi sungai, di tepi lautan itu juga nampak juga ombak yang bergulung-gulung, membuat hatinya bergetar. Karena apa? Sejak kecil dirinya kurang bisa berenang. Namun kini dia terlalu menyanggupi ucapannya untuk mencari banyu prawito sari, untuk menempuh sangkan paraning dumadi. Yaitu banyu tirta prawitosari mangheninge suci, pikirannya pun berbisik sebaiknya pulang. Mati-mati ae. Nah, ini jenenge tekad yang kuat, karena dia kepingin mencari banyu prawitosari mangheninge suci, dan adanya di tengah-tengah samudra. Lu saking kencenge niate Arya Sena, di atas kepalanya Arya Sena itu ana burung gagak.
dan seekor lagi burung patuk bawang berputar-putar mengelilingi kepalanya Arya Sena atau Bima. Dan mereka itu berbicara seakan-akan tentang kematian. Burung gagak emang yang terbang dan burung patuk bawang itu seakan-akan berbicara, menjadi petunjuk. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lah mano iki lho, burung ini seakan-akan krungu. Arya Sena iki krungu suarane. Akan bisa mendengar suaranya. Dan mereka burung ini membicarakan tentang kematian. Mereka itu berkata, burung ini, bahwa hidup atau mati ada di tangan Sang Pencipta. Mencebur ke dalam lautan bisa jadi tetap selamat, tidur di rumah juga bisa juga meninggal. Terus kabeh ketetapane Allah. Merasa tersindir, merasa jadi petunjuk, merasa sebagai petunjuk, maka Arya Sena membulatkan tekad, ia melompat sejauh-jauhnya tubuhnya mencebur ke dalam lautan. Pior nyebur nangone lautan. Ternyata benar, Sang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepadanya. Karena nawaitunya baik dan tidak ada perasaan suudon, buruk sangka kepada gurunya. Jadi ono buruk sangka kepada gurunya. Dengan perlindungan Sang Pencipta, ia pun bisa berenang dan mengambang di lautan. Lalu tiba-tiba muncullah sesosok makhluk berwujud besar dan panjang menyambar tubuhnya Arya Sena atau Bima. Makhluk tersebut berwujud seperti naga yang langsung melilitnya mulai kaki hingga sampai lehernya Bima. Dan Bima pun meronta-ronta. Namun semakin kuat ia meronta, belitan sang naga justru semakin erat. Ketika mulut si naga hendak mencaplok kepalanya, Arya Sena sempat menangkap dan menusuk mulut naga tersebut dengan menggunakan kukunya. Kemudian naga itu pun mati dan bangkainya pun hilang dari pandangan. Karena dia sebelum menceburkan diri ke lautan, dia ingat peristiwa ketika mengalahkan raksasa dengan mengheningkan ciptone masuk ke dalam kolbu, dan akhirnya raksasa itu lemas lunglai. Nah, itu buat kunci, karena apa? Pengalaman sangat penting. Apapun pengalaman itu sangat-sangat penting. Begitu berikutnya dipakai lagi. Kira tak model kasar gak iso dengan mengheningkan cipta, masuknya pikiran di dalam kalbunya, ke dalam jiwanya, dan dia menenangkan diri. Akhirnya petunjuk-petunjuk Tuhan Sang Pencipta itu datang
Begitu mau mencaplok kepalanya, langsung disikat dengan kuku Sang Bima. Iki rusupe kunci ketenangan. Sangat penting ketenangan jiwa. Mengheningkan cipta. Masuknya cipta pikiran ke dalam jiwa, ke dalam kolbu. Masuknya ke rasa. Kemudian bangkainya pun musnah. Setelah sang naga lenyap, tubuh Aryasena digulung oleh ombak besar. Dan ombak itu membuat dirinya semakin menengah, semakin menengah, semakin menengah. Tapi dengan modal pengheningan cipta, menghening sepih yang anaknya Sang Pencipta masuk ke dalam kolbunya, nyawiji dengan Allah, bersatunya dengan Tuhan, ia berserah diri. Jadi berserah diri itu bukan pikiran ruwet. Berserah diri itu bukan ruwet, mikir iki enggak. Dia mengheningkan cipta masuk ke dalam kolbunya, yang ada hanya dia, dan memohon pertolongan dia, Sang Maha Pencipta. Karena apa? Pikiran terbatas. Yang tidak terbatas adalah Allah. Dan Allah jumeneng atau bertempat di dalam hatimu. Qalbu mu'min baitullah. Dan ia sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Digawa ombak rono, digawa ombak rene, wis dinikmati, dibawa ombak ke sana, dibawa ombak ke sini. Dia nikmati lagi. Bagaikan mati sak jeruning urip, urip sak jeruning mati, atau mati di dalam hidup, hidup di dalam mati. Wis pasrah. Karena apa? Dia yakin bahwa Tuhan Sang Pencipta memberikan yang terbaik. Dia yakin. Dia mencari ilmu, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Setelah digulung berapa lama oleh ombak, sampai ke tengah. Dan pada saat itulah ia mencapai puncak penyerahan diri. Sembuhlah, mau mati mau urip terserah. Serah awakku nang Gusti Allah. Aku serahkan diriku kepada Allah. Aku serahkan diriku kepada Sang Pencipta. Sembuh, apa yang terjadi saya nggak tahu. Terserah. Dia tetap hening cipta nang ngone Allah. Hening cipta kepada Sang Penciptanya. Hening cipta kepada Sang Penciptanya. Tiba-tiba dia dibangunkan oleh seorang. Pas membuka matanya, ia melihat perwujudan yang sama seperti dirinya. Mirip koyo Bima, mirip koyo Aryasena, sama. Iki sapa iki? Kok wujudnya sama kayak aku? Kok wujudnya mirip kayak aku, tapi bentuknya kecil? Ya, seakan sama wujudnya seperti dirinya, tapi berwujud kecil. Iku mang, lek sumpek, awakmu gak ikro nemu jalan keluar. Heningkan ciptamu, kerjakan amalanmu, masuklah ke dalam jiwamu. Ya, masuk ke dalam jiwamu, heningkan ciptamu. Jadi kosong, hening. Kata-kata hening cipta iku ngosongno pikiran, nyepino pikiran.
Tapi sebaliknya menuhi pikiran ya beda lagi. Mikir ini nggak bisa. Saya tegaskan lagi, kedua raksasa yang pemakan manusia yang ada di Gunung Condromuko itu dikalahkan dengan hening cipta yang masuk ke dalam kolbunya dengan kesaktian kala, tapi dengan pengheningan cipta dan keyakinan, maka dengan sendirinya raksasa tadi lunglai. Sama ini ketika berhadapan dengan naga, pengalaman pertama sudah menganjurkan kalau ini model dengan kesaktian atau apapun maka aku akan kalah. Tapi dengan pengendingan cipta, hening cipta. Jadi cipta ini dihening, kosong, yang ada hanya Allah. Masukkan ke dalam kolbumu, masukkan ke dalam jiwamu. Kemudian berserah diri kepada Allah. Begitu kau ombak dia berpasrah diri kepada Sang Pencipta. Pas ada tahu-tahu, loh ini siapa? Ada yang membangunkan dia. Tiba-tiba ada seorang yang mirip dengan dirinya, tetapi ukuran tubuhnya kecil, seukuran anak-anak atau sekitar umur 4 tahun, 3 tahunan. Dan orang itu mengaku bahwa dialah yang bernama Dewa Ruci. Kemudian Dewa Ruci itu berkata bahwa Tirto Prawitosari Maheninge Suci atau Banyu Prawitosari atau Banyu Prawitosari Mahening Suci yang dicari Arya Sena ada pada dirinya. Hei Sena, hei Bima, sesungguhnya Banyu Prawitosari Mahening Suci yang kau cari itu sesungguhnya ada pada dirimu. Itu ngomong Dewa Ruci. Sesungguhnya Tirto Prawitosari Mahening Suci atau air kehidupan Mahening Suci yang kau cari itu ada pada dirimu. Arya Sena malah bingung, heran. Mengapa orang ini bisa mengetahui isi hati saya? Tidak hanya itu, Dewa Ruci ternyata bisa menjelaskan riwayat perjalanan Arya Sena. Aku tahu sejarahmu dari awal, dari kamu lahir dan sampai sekarang aku tahu. Riwayat perjalananmu aku tahu. Kamu gak usah heran kalau aku mengetahui isi hatimu. Dan aku pun bisa memaknai lengkap yang terkandung di dalam perjalanan hidup. Mula-mula Arya Sena pergi. Mula-mula kau ada pergi mencari gung susuing angin di Gunung Condromuko. Nggih, Mbah Dewa Ruci. Iya. Tepatnya di Gua Sigrongo. Ya, di Gunung Condromuko, tepatnya di Gua Sigrongo. Hei Bima, kayu gong susui angin itu adalah kiasan dari manusia. Oh begitu wahai Dewa Ruci. Itu hanyalah kiasan dari
manusia. Apa kiasannya wahai guru Dewa Ruci, wahai Dewa Ruci? Kiasannya itu adalah keluar masuknya nafas atau udara. Karena apa? Usia manusia bukan ditentukan oleh tahun, usia manusia bukan ditentukan oleh bulan, usia manusia bukan ditentukan oleh minggu, usia manusia bukan ditentukan oleh hari, dan usia manusia bukan ditentukan oleh jam, tapi ditentukan oleh keluar masuknya nafas atau udara. Oh, lah Gunung Condro-Dimuka niku napa? Dan Gunung Condro-Dimuka itu apa? Gunung Condro-Dimuka itu adalah perlambang, wahai anakku Aryo Seno. Itu hanya perlambang dari wajah yang indah. Sedangkan Gua Sigrongo adalah perlambang dari tubuh yang ada. Ditambah dengan raksasa Rukmoko adalah kiasan keindahan muka, dan Rukmokolo adalah hiasan keindahan perhiasan. Jadi semuanya itu sanepan semua. Iya, walaupun itu nyata, tapi nyata itu bisa dimaknai. Jadi semua perjalanan hidupmu itu bermakna. Kok baru paham ini ya? Ya, karena aku adalah Ruci, guru suci yang ada pada dirimu. Maka aku maknai semua perjalananmu. Perjalananmu nyata, tapi kau tidak bisa memaknai, dan akulah yang memaknakannya. Mengangguk-angguklah Sang Bima. Wajah yang indah, tubuh yang menawan, ditambah dengan berdandan bersolek, memakai perhiasan baik kaum pria ataupun kaum wanita, adalah yang wajar leh. Itu hal yang wajar. Karena penampilan yang baik membuat orang lain lebih menghormati. Wajar itu. Akan tetapi ada kalanya manusia itu lebih mementingkan penampilan fisik daripada keindahan batin. Padahal batin itu paling utama. Seringkali manusia lupa diri, banyak menghabiskan waktunya untuk memperbaiki jasmaninya daripada rohaninya. Itulah sebabnya Ngger Le Aryo Seno, setelah pertarunganmu berakhir, yang muncul adalah Bathara Indra dan Bathara Bayu. Indra adalah kiasan, yaitu panca indra. Bathara Bayu adalah kiasan, yaitu nafas. Ya. Peristiwa di Gunung Condromuko adalah kiasan bahwa engkau telah mampu menundukkan panca indramu untuk memperindah penampilanmu serta mengatur nafasmu untuk mengendalikan pikiran liarmu. Tak ulangi mana ya, Ger, wahai Bimo. Setelah pertarunganmu dengan raksasa, maka muncullah Bathara Indra atau Dewa Indra dan Dewa Bayu. Indra bermaksud adalah panca indramu, yaitu 2 mata, 2 lubang mulut,
2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 2 telinga, terus yang di bawah perut. Berarti kau telah berhasil menundukkan godaan panca indramu, dan kau pun berhasil mengatur napasmu untuk mengendalikan pikiran liarmu atau ciptomu. Kau dicegah oleh saudara-saudaramu, yaitu Yudhistira, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Ketika kau mau berangkat ke Gunung Condromuko dan di lautan. Emang itu bermakna, wahai Dewa Ruci? Ya, tidak ada yang tidak bermakna di dalam kehidupan. Semua itu bermakna, wahai Aryo Seno. Apa maknanya? Saudaramu, yaitu Yudhistira, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Dan kau pun masih ingat, kau pun dicegah juga oleh Hanuman. Iya. Tapi kau tetap terus melaju. Kau tetap terus, karena bulatnya tekadmu, karena kuatnya niatmu untuk mendapatkan ilmu banyu prawitosari mangheninge suci, ya, untuk mendapatkan banyu prawitosari mangheninge suci, untuk bisa mencapai sangkan paraning dumadi. Kuatmu, pikiranmu kuat. Keonok pun gak ada pun pikiran jelek kepada gurumu. Itu artinya suci. Pikiranmu gak kotor. Pikiranmu gak ada suudonnya. Sehebat apapun gurumu, jika pikiranmu kotor, pikiranmu suudon, kau tidak akan pernah jadi. Dan kau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Karena apa? Pikiranmu suudon, prasangkamu udah suudon, prasangkamu sudah buruk. Jahat apapun gurumu, tapi kalau pikiranmu bagus, walaupun sejahat apapun gurumu, tapi pikiranmu bagus, maka kau akan jadi mendapatkannya. Le Bimo, kamu dicegah oleh kakakmu Yudhistira dan saudaramu Arjuna dan saudara kembarmu Nakula Sadewa, dan kau pula dicegah di perjalanan oleh Resi Anoman. Mereka semua itu ada maknanya. Apa maknanya, wahai Dewa Ruci? Itu melambangkan persaudaraan gaib. Saudara gaib manusia yang disebut sedulur papat kalimo pancer. Yang 4 adalah kawah, ari-ari, getih, puser. Mereka adalah 4 saudara yang ikut lahir bersama bayi melalui margo hino atau kelamin ibu. Saya ulangin lagi, Nger, Le Bimo. Mereka itu perlambang saudaramu, saudara manusia yang disebut sedulur papat kalimo pancer, yaitu Kakang Kawa,
Adi-Ari, Gete, dan Puser. Mereka semua itu lahir bersama cabang bayi melalui margohino atau kelamin ibu. Secara fisik, keempat saudara ini telah mati. Tetapi secara rohani, saudaramu keempat itu selalu menjaga si bayi dan menjagamu siang dan malam. Kenapa kamu ditinggal sendiri? Orang-orang gak bisa masuk, undur-undur gak bisa masuk, kalajengking gak bisa masuk. Saudara-saudaramu itulah yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menjagamu. Jadi semua itu punya saudara. Itu bawaannya dari Tuhan. Secara fisik mereka itu mati, tetapi tidak secara rohani. Mereka selalu menjagamu, menjaga si bayi, menjaga si manusia siang dan malam. Keempat pendawa pada mulanya mencegah. Ya, saudara-saudaramu pada mulanya mencegah dan menghalangi. Namun kemudian mereka bersama-sama setuju dan masuk sanggar pamujaan dan mendoakanmu, mendoakan keselamatanmu, wahai Aryosem. Demikianlah kiasan dari sedulur papat yang selalu memperhatikan keselamatan manusia. Tetapi jika manusia itu tadi membulatkan tekad menempuh bahaya, Bimo, maka keempatnya akan tetap melindungi dan tetap mengusahakan keselamatannya. Walaupun tahu kau akan menempuh bahaya apapun, keempat-empatnya ini akan mengikutimu, akan melindungimu, akan mengusahakan keselamatan, karena itulah tugasnya dari Sang Pencipta. Oh, kayak gitu dalam Mbak ya? Ya, bagi yang bisa memaknainya. Nah kalau Resi Anoman tuh gimana? Mbak Ruci, Mbak Dewo Ruci. Resi Anoman adalah kiasan dari sedulur Pancer, yaitu yang bernama Marmati, yang disebut juga Ratu Jalur Ratu Estri. Jadi Resi Anoman atau Anoman iku perlambang kiasan dari sedulur yang Pancer, yang yaitu Marmati. Adapun Marmati ini tidak lahir melalui margohino, tetapi ia lahir melalui debaran dada sang ibu ketika hendak melahirkan. Adapun Marmati ini tidak lahir melalui margohino yang dilambangkan dengan Anoman, tapi ia lahir melalui debaran dada sang ibu yang ketika hendak melahirkan. Marmati cemas, samar mati. Marmati tidak lahir bareng dengan lewat jalan jalur hina, enggak. Dia lahir melalui debaran dada. Sekali lagi, wahai Bimo, Marmati tidak lahir dari
margohino, tetapi Marmati lahir dari debaran dada sang ibu. Terus di mana tempatnya Marmati, Mbah? Marmati bersemayam di dalam kalbu manusia. Ya, Marmati bersemayam di dalam kalbu manusia. Dia tugasnya memberikan petunjuk siang dan malam. Dan pada umumnya Marmati ini adalah hati nurani. Hati nurani itulah Marmati. Kalau di Islamnya namanya koronal malaikat atau pendamping malaikat. Atau malaikat pendamping. Marmati. Dia bersemayam di dalam hati, yang memberikan petunjuk siang dan malam. Umumnya manusia menyebut dengan hati nurani. Bimo, orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya dalam menjalani kehidupan disebut kaum angkara murka. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan saudaranya Marmati atau hati nurani. Mereka lebih suka mengumbar keinginan apa yang terlihat oleh panca indera. Terus ketika kamu menceburkan dirimu ke laut dan diserang seekor naga, itu pun mengandung makna yang merupakan kiasan dari hawa nafsu pribadi manusia. Hawa nafsu sifatnya seperti ular yang mengikat, membelilit jiwa manusia agar mengikuti kemauannya. Ya. Dengarkan lagi wahai Bima. Ular tadi adalah lambang dari nafsu pribadi manusia atau hawa nafsu. Sifatnya sama, membelilit jiwa manusia agar mengikuti kemauannya. Manusia yang menuruti hawa nafsunya diibaratkan seperti terbelilit, terseret, tercaplok kepalanya. Kalau di Islamnya mengisahkan iblis wujud ular saat menggoda Adam dan Hawa untuk melakukan dosa pertama, melanggar perintah Tuhan. Dia terseret oleh hawa nafsunya. Aku sudah gak pingin, maaf aku gak pingin bohong, tapi nafsunya menyeret dia. Saya gak pingin ini, nafsunya terus menyeret dia. Mirip terseret, terbelilit seperti ular. Naga itu bernama Nemburnauwo. Apa artinya?
Wahai Dewa Ruci, Nempurnawa. Nempurnawa artinya 9 lubang. 9 lubang inilah yang hendak dijaga dengan baik oleh manusia, agar tidak semakin terjerumus ke dalam lembah nafsu keduniawian. Dan itu bisa kau kalahkan dengan kukumu Pancanaka. Emang ngandung makna, wahai Dewa Ruci? Ya, Pancanaka itu perlambang seorang manusia yang telah mengheningkan cipta, menggenggam tekad, berhasil membebaskan dirinya dari belitan hawa nafsu. Kau terombang-ambing, digulung oleh ombak tanpa melawan. Iya, benar, wahai Dewa Ruci. Demikianlah hendaknya manusia setelah mampu memerangi hawa nafsunya. Hendaknya ia bersikap rendah diri, wahai Bima, di hadapan sesama makhluk. Dan janganlah kau sombong. Ya. Hendaknya manusia setelah mampu memerangi hawa nafsunya, mampu mengendalikan hawa nafsunya, hendaklah bersikap rendah hati dan berserah diri di hadapan Sang Pencipta. Ada kalanya seorang merasa bangga bisa berhasil menundukkan hawa nafsunya. Senang nih, bangga. Tapi tanpa ia sadari, wahai Bima, ia masuk ke dalam perasaan bangga, justru membuatnya terbelit lagi oleh nafsu yang lainnya. Ada kalanya seorang bangga merasa bisa menundukkan hawa nafsunya, bisa berhasil cita-citanya, tanpa ia sadari, wahai Bima, bahwa ia masuk perasaan bangga diri, justru membuatnya terbelit oleh nafsu yang lainnya. Oh iya, benar wahai Dewa Ruci. Manusia yang sempurna justru bersikap rendah hati di hadapan sesama dan berserah diri di hadapan Sang Pencipta. Karena apa? Segede apapun kuatnya keinginanmu, yang terjadi adalah keinginannya Sang Pencipta. Sebagus apa cita-citamu, tapi yang tahu yang terbagus adalah Sang Pencipta. Seberapapun keinginanmu, tetap hanya keinginan Sang Pencipta lain yang berjalan. Kemudian tubuh Arya Sena terombang-ambing tetapi tidak tenggelam adalah perlambang manusia yang tetap tenang menghadapi semua masalah. Kau terombang-ambing oleh ombak, itu perlambang, perlambang. Tetaplah tenang menghadapi semua masalah, menghadapi semua pasang surutnya kehidupan. Akhirnya apa? Walaupun kamu di lautan, kau tetap mengambang. Itu pertanda begitu banyak masalah pun, jika kau tetap tenang, kau tetap bersama Allah, bersama Tuhanmu, maka kau akan mengambang dan tidak tenggelam, baik di dalam suka maupun duka. Tercerahlah Sang Arya Sena atau Bima.
Lalu Dewa Ruci berkata kepada Arya Sena atau Bima, "Wahai Bimo, masuklah kau di dalam tubuhku untuk mendapatkan tirto prawito sari mangheninge suci atau banyu prawito sari manghening suci." Arya Sena merasa bingung. "Maaf, Sang Dewa Ruci, mana mungkin tubuhmu yang kecil bisa aku masuki, sedangkan aku lebih besar." Kemudian Dewa Ruci berkata, "Jangankan kamu, wahai Bima, seluruh alam semesta ini muat masuk di dalam tubuhku." Gemetarlah Arya Sena. Baru sadar ia berhadapan dengan siapa? Ojo kamu, Bima. Jangankan kamu, Bima, langit bumi ini masuk ke dalam tubuh. Langit bumi ini masuk ke dalam tubuh. Lalu Arya Sena atau Bima baru sadar dia berhadapan dengan siapa. Yang tadinya berkacak pinggang, kemudian dia menundukkan. Karena dalam sejarahnya Arya Sena atau Bima itu dia tidak pernah menundukkan dirinya. Hanya satu, kepada gurunya dan orang tuanya. Pokoknya petenteng kayaknya. Setelah mendapatkan ini, mendapatkan wejangan dari Dewa Ruci, kemudian lepaslah berkacak pinggangnya. Akhirnya menjadi merendah. Dan dia Bima tidak pernah ngomong halus. Omongane ku ngoko. Bukan kasar, bukan kotor, ngoko. Ngoko itu kalau bahasa Indonesianya ngomongnya kurang totro kromo. Nah, begitu ketemu Dewa Ruci, akhirnya bosone halus. Lalu Arya Sena pun berserah. "Kemana aku masuk, wahai Dewa Ruci? Wahai yang terhormat Dewa Ruci, masuklah kau ke dalam, lewati kuping kiriku." Sungguh ajaib. Kemudian dia masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci. Ternyata begitu masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci, dia melihat luas tanpa batas. Arya Sena atau Bima sama sekali tidak dapat membedakan mana utara, selatan, timur, barat, kidul, lor, atas, bawah, gak bisa ngelihat. Loh, ini ruang apa ini? Ini gimana ini? Kok kosong semua? Kok luas sekali, gak ada timur, barat, gak ada selatan. Ini di mana saya? Ini saya di mana ini? Ini apa ini? Kemudian suasana di dalam pun terang, tetapi tidak menyilaukan. Tidak ada matahari, tidak ada rembulan, juga tidak ada pelita.
cerah ini. Hawa di sana pun tidak panas dan juga tidak dingin. Tapi menenteramkan hati. Menenteramkan hati. Lalu terdengarlah suara Dewa Ruci membimbing Arya Sena. Mula-mula Arya Sena melihat pemandangan samudra luas tanpa tepi. Ya. Arya Sena melihat samudra luas tapi tanpa tepi. Ini masih di dalam tubuh Dewa Ruci. Lalu Dewa Ruci pun berkata bahwa itu adalah gambaran wahananing tias pribadi. Wahananing tias pribadi. Begitu masuk melewati kuping kiri, jaib dalam tubuh Dewa Ruci ternyata luas sekali bagaikan tanpa batas. Sehingga Arya Sena tidak dapat membedakan utara, selatan, ini apa iki. Nggak ada selatan, nggak ada utara, saking luas. Tidak ada matahari, tidak ada rembulan, tidak ada bintang, dan tidak ada apapun. Hawa di sana pun nggak panas, juga tidak dingin. Lalu terdengar suara Dewa Ruci membimbing Arya Sena. Mula-mula Arya Sena melihat samudra luas tanpa tepi. Dewa Ruci pun berkata bahwa itu adalah gambaran wahananing tias pribadi. Hei Sena, itu adalah wahananing tias pribadi. Aku melihat samudra luas tanpa tepi, wahai Guru Mulia Dewa Ruci. Itu adalah gambaran wahananing tias pribadi. Itulah wujud perlambang luasnya kalbu manusia. Itu wujud luasnya kalbu manusia, wahai Arya Sena. Jadi samudra yang luas tanpa tepi itu adalah wujud dari gambaran kalbu manusia, wahai Sang Pikulun Dewa Ruci. Ya, itu adalah wujud perlambang luasnya kalbu manusia. Lalu kenapa manusia kok bisa sesek, kok batinnya sempit? Karena manusia lebih menuruti hawa nafsunya, wahai Sena, daripada hatinya, kalbunya. Mereka pun banyak yang berpikiran sempit atau berhati kecil. Padahal sesungguhnya hati itu luas tanpa tepi, mirip apa yang kau lihat, wahai Sena. Jadi sesungguhnya hatimu dan hati manusia itu luas tanpa tepi. Tapi karena dia menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginannya, wahai Sena,
Wahai Bima, mereka pun berpikiran sempit atau berhati kecil. Lalu Arya Sena kemudian melihat pemandangan cahaya samar-samar. Wahai Pikulun, wahai yang mulia Dewa Ruci, aku melihat pemandangan cahaya yang samar-samar. Itu adalah cahaya Pancamoyo yang merupakan wahananing jantung atau sejatinya kolbu. Sifatnya sebagai pemuka bersemayam di dalam cipta dan mengendalikan indera, penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Lalu aku melihat cahaya 4, wahai Pikulun Dewa Ruci. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna merah, dan yang satunya berwarna kuning, dan yang satunya berwarna putih. Bima, itu adalah wahananing budi pekerti atau akhlak yang mewujudkan nafsu 4 perkara. Cahaya hitam adalah kiasan untuk nafsu badaniyah. Jadi cahaya hitam itu nafsu badaniyah, yaitu yang membuat manusia itu merasa lapar, dahaga, letih, dan mengantuk. Oh, kalau cahaya merah, wahai Pikulun Dewa Ruci, cahaya merah itu perlambang nafsu angkara murka, rakus, serakah, membuat manusia ingin meraih cita-cita, yang selalu merasa kurang, ingin cita-cita yang lebih tinggi dan derajat yang lebih tinggi. Itu perlambang nafsu angkara murka, cahaya merah. Lalu aku melihat cahaya kuning, guru. Cahaya kuning adalah kiasan nafsu keinginan. Nafsu ini mendorong manusia untuk meraih kegembiraan, baik itu melalui nafsu seks, nafsu birahi, melalui kegemaran, mengumpulkan harta, mengumpulkan barang-barang kesukaan, menikmati hiburan. Lalu cahaya putih, wahai Pikulun Dewa Ruci, itu adalah perlambang nafsu pemujaan atau jiwa yang tenang. Nafsu ini mendorong, jiwa ini mendorong untuk ingin berbuat baik ataupun ingin selalu memberikan yang terbaik untuk Allah, untuk Tuhannya. Ger, Bimo, keempat nafsu tersebut ibaratnya menjadi bahan bakar bagi manusia, tapi harus dikendalikan dengan baik dan tidak boleh berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan, Ger, akan menjadi racun bagi kehidupan. Lalu Arya Sena kemudian melihat cahaya yang menyala seperti api, namun memancarkan sinar 7, yaitu hitam, merah, kuning, putih, hijau, biru, dan jingga. Itu apa artinya, wahai Dewa Ruci?
Tujuh warna itu menyebutkan wahananing pangeran atau cahaya pramono. Ya, Arya Sena Bima, yang kau melihat cahaya menyala seperti api, namun memancarkan sinar tujuh, itu adalah perlambang wahananing pangeran atau cahayaning pramono. Cahayaning pramono ke-8 sinar merupakan perlambang dari kuasa penciptaan. Sinar hitam menunjukkan nistoning cipto. Ya, nisto ning cipto, yang cahaya hitam. Dan cahaya merah menunjukkan dustaning cipto. Ulang lagi. Bimo. Tujuh warna seperti bola api yang kau lihat itu adalah wahananing pangeran atau cahayaning pramono, perlambang dari kuasa penciptaan. Sinar hitam itu menunjukkan nistoning cipto. Itu yang warna hitam, wahai Bimo. Sinar merah iku wahai Bimo nunjukno dustaning cipto. Sinar kuning Bimo nunjukno doroning cipto. Yang sinar putih wahai Bimo nunjukno setyoning cipto. Sinar hijau menunjukkan sentosaning cipto. Sinar biru menunjukkan sembadaning cipto. Dan sinar jingga menunjukkan owah gingsire cipto. Arya Sena lalu melihat wujud seperti tawon, jernih cahayanya. Wahai guru suci Dewa Ruci, aku melihat wujud seperti tawon, cahaya seperti tawon. Kemudian Dewa Ruci menjelaskan, Ger itu adalah perlambang pramononing sukmo, meliputi jagat besar dan jagat kecil, yaitu awakmu, yang sumber kehidupannya dari pramononing rasa. Jadi lihat wujud seperti tawon itu yang cahayanya jernih adalah perlambang pramononing sukmo wahai Dewa Ruci. Ya, yang meliputi jagat besar dan jagat kecil. Ya, alam semesta dan alam kecil, yaitu dirimu. Yang bersumber dari kehidupannya dari pramononing rasa. Ya, di rasa memang nyambung. Wahai sang Dewa Ruci, aku melihat wujud boneka gading yang jika diamati seperti bertatahkan mutiara. Wujudnya
bersinar terang benderang. Ger, yang kau lihat boneka gading, yang jika kau amati bertatahkan mutiara, wujudnya bersinar terang benderang. Itu dinamakan Pramononing Raksa, Ger, yang berkuasa atas Purbawaseso terhadap alam semesta, mendapat hidup dari Sang Hyang Atma atau Sang Hyang Ruh atau Atma. Jadi kumang sing mbok delok, yang kamu lihat atau yang kamu lihat tadi, Ger, Bimo, itu Pramononing Raksa yang berkuasa atas Purbawaseso terhadap alam seisinya dan mendapatkan hidup dari Sang Hyang Atma. Terakhir Arya Sena atau Bima melihat wujud sifat tunggal, bukan laki-laki juga bukan perempuan, tidak bertempat dan juga tidak bertahta. Wahai Dewa Ruci, aku melihat wujud sifat tunggal, bukan laki-laki dan juga bukan perempuan, tidak bertempat juga dan juga tidak bertahta, tanpa rupa dan tanpa warna. Guru, cahayanya gilang gumilang tanpa bayangan. Apa artinya itu, Guru? Bimo, itu adalah Atma Gaib, yaitu sifat sejatimu. Dialah yang kuasa mengatur alam semesta, bertempat di dalam Sang Urip atau Urip sing sejati atau sejatining urip. Ya, yang kau lihat sifat bukan laki-laki juga bukan perempuan, tidak bertempat juga tidak bertahta, tanpa rupa dan tanpa warna, cahayanya gilang gumilang tanpa bayangan. Itu menyebutkan atau perlambang Atma Gaib. Itulah Atma Gaib, sifat sejati. Dialah yang kuasa mengatur alam semesta, bertempat di dalam Sang Urip. Urip sejati, sejatining urip, Sang Maha Urip. Urip iku terus, tidak ada selesainya. Urip nangone alam arwah, alam atma, turun nangone alam urip nang hidup di alam kandungan. Urip itu artinya hidup. Urip bahasa Jawa, hidup bahasa Indonesia. Hidup di alam atma, kemudian pindah hidup di alam kandungan, kemudian pindah lagi hidup di alam dunia, pindah lagi hidup di alam kubur, pindah lagi hidup di alam akhirat. Jadi tidak ada kematian, terus adanya kehidupan. Di perpindahan-perpindahan. Dialah yang kuasa mengatur alam semesta, Nger, bertempat di dalam Sang Urip atau Sang Maha Hidup. Lalu Arya Werkudara merasa nyaman tinggal di dalam tubuh Sang Dewa Ruci.
ingin rasanya tinggal di situ selamanya. Aku nggak mau keluar, wahai Sang Dewa Ruci. Aku merasa senang di sini. Wis kok ono pikiran ruwet, wis gak mikir utang, gak mikir kerjaan, gak mikir apa-apa. Ayem awakku nang kene, wahai Sang Dewa Ruci. Wis nanjopo sumpek, ngelihat ini ngelihat itu, sumpek aku, wahai guru. Di sini aku merasa nikmat, di sini aku merasa tenang, di sini aku merasa begitu indah, begitu enak. Lalu Sang Dewa Ruci, kamu belum saatnya, wahai Bima. Menyatu dengan dirinya. Masih banyak yang harus kamu lakukan di alam nyata ini. Untuk itu, wahai Bima, harus kembali ke dunia untuk menyebarkan kasih sayang di antara sesama makhluk tanpa melihat perbedaan jenis, suku, bangsa, agama, atau apapun golongannya, wahai Bima. Durung waktu nih, belum waktunya. Tugasmu masih ada di alam nyata. Tebarkan kasih sayang dan sayangilah makhluk-makhluknya. Semua makhluk. Dan janganlah kau melihat perbedaan. Mau binatang, mau hewan, mau apapun. Mau siluman, mau apapun. Sayangilah, tebarkanlah kasih sayangnya. Gak usah kau mandang suku, bangsa atau apapun, agama atau apapun, golongan atau apapun, sayangilah mereka. Lalu Bima yang gak mau keluar dengan diwejang oleh Dewa Ruci, akhirnya pun ia keluar melalui telinga sebelah kanan Dewa Ruci. Tadi kan masuk lewat kuping kiri, kemudian keluarnya lewati kuping kanan. Sungguh ajaib, saat keluar rambutnya telah digelung. Jadi rambut Bima tadi begitu keluar dari tubuh Dewa Ruci, rambutnya telah digelung dan tidak lagi terurai seperti sebelum-sebelumnya. Dan Dewa Ruci kini pun juga berwujud sama besarnya seperti Bima, seperti Arya Sena. Jadi sama, mukanya sama, tingginya sama. Loh, kaget loh, Dewa Ruci kok jadi sama dengan diri saya? Besar-besarnya, tinggi-tingginya, kumis-kumisnya, kuku-kukunya, semuanya sama. Lalu Sang Bima kaget, kok Dewa Ruci sama persis sama dirinya. Kemudian Dewa Ruci tersenyum, akulah wujud jati dirimu, wahai Bima. Aku yo kamu dan kamu yo aku. Aku adalah kau dan kau adalah aku. Kamu tahu kenapa sekarang rambutmu memakai gelung minangkara? Itu adalah perlambang agar kamu selalu rendah hati dan berserah diri. Baik kamu berserah ataupun tidak, wahai Bima, yang terjadi tetap kehendaknya. Belajarlah untuk
rendah diri. Gelung minangkara berwujud rendah di depan, tinggi di belakang, atau kecil di depan, besar di belakang. Meskipun Arya Sena atau Bima telah mempelajari ilmu sangkan paraning dumadi atau tirta prawitosari mangheningi suci atau banyu prawitosari mangheningi suci, pernah merasakan yaitu manunggaling kawula Gusti. Namun hendaknya tetap rendah hati wahai Bima, walaupun kau sudah merasakan manunggaling kawula Gusti. Tidak menunjukkan keberhasilanmu di depan umum. Kamu jangan tinggi hati, karena bagaimanapun ini adalah pemberian dari Sang Pencipta. Demikian kisah serat Dewa Ruci, yang dimana seorang santri tidak punya perasaan suudon, tidak punya perasaan buruk sangka kepada gurunya, dan dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Karena sehebat apapun seorang guru, tapi jika santrinya suudon, muridnya suudon, muridnya udah pikiran kotor, prasangkanya udah kotor, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Karena apa? Wadah di santrinya adalah kotor. Sejahat apapun gurumu, jika pikiranmu bagus, pikiranmu jernih, prasangkamu baik, berarti kamu adalah orang baik dan cocok mendapatkan nasib yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan bagi yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.